Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran online mata pelajaran IPA di pertemuan yang ketiga dari pembelajaran materi ya, yaitu di bab yang pertama, sistem reproduksi pada manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang organ reproduksi. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan, kecerdasan pikiran, dan kecerdasan dalam berkonsentrasi untuk mendengarkan materi kita kali ini. Jangan lupa kita berdoa dulu, doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga Allah menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sampai ke yang subbab B, maka sekarang kita ke penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Nah, penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya berarti itu berhubungan dengan alat kelamin manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kita mulai penyakitnya apa saja? Faktornya dulu ya. Faktornya apa yang menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi manusia? Ada infeksi mikroba, ada pola hidup yang tidak sehat, kecelakaan, dan lain dan sebagainya. Nah, kita mulai salah satunya ya, ini belum semuanya ya, enggak ibu jelaskan semuanya, cuma beberapa saja. Yang pertama itu adalah AIDS, Acute Immune Deficiency Syndrome, AIDS, atau itu virusnya namanya adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus, HIV. Jadi penyebabnya itu, jadi AIDS ini nama penyakitnya, penyebabnya adalah virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. AIDS ini adalah Acute Immune Deficiency Syndrome. Imun ini berarti daya kekebalan tubuh. Akibatnya dia adalah hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus menyerang sel-sel darah putih. Penyebarannya adalah kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS setelah 6 bulan atau lebih, tergantung daya tahan tubuhnya. Jadi terkadang orang yang penyakit HIV ini adalah dia karena menurunnya kekebalan tubuh bisa meninggalnya itu, matinya itu adalah tidak karena HIV-nya, tetapi bisa karena penyakit yang lainnya, karena dia menurunkan daya kekebalan tubuh kita terhadap penyakit yang lain, yaitu si HIV ini. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang kena penyakit AIDS ya. Jadi gejalanya orang penyakit AIDS ini adalah muncul gejala flu berulang seperti lesu, demam, berkeringat, berkeringat di malam hari, dan otot sakit ya. Ini demam, berkeringat di malam hari, night sweat, kemudian otot sakit. Nah, fase ini dapat terjadi selama 5-7 tahun tergantung dari kekebalan tubuh si penderita. Pada tahap selanjutnya akan muncul gejala awal seperti hilangnya selera makan, tubuh terasa lemas, badan berkeringat secara berlebihan pada malam hari, kemudian akan timbul bercak-bercak di kulit, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening, mengalami diare terus-menerus, serta flu yang tidak sembuh-sembuh. Fase ini akan berlangsung
6 bulan sampai 2 tahun. Nah, tahap terakhir atau fase AIDS akan terdiagnosa ini adalah setelah kekebalan tubuh sudah sangat berkurang. Nah, pada tahap ini biasanya penderita akan mudah terserang penyakit TBC, pneumonia, herpes, gangguan saraf, dan sebagainya. Kejadian ini akan berlangsung selama 3 sampai 6 bulan. Nah, penularannya itu adalah dapat terjadi melalui pergaulan bebas, transfusi darah penderita AIDS, jarum suntik yang tercemar, dan ibu hamil kepada anaknya. Pencegahannya yaitu menghindari seks bebas atau hubungan seks di luar pernikahan, lebih berhati-hati dan melakukan pemeriksaan saat melakukan transfusi darah, menghindari penggunaan jarum secara bersama-sama, termasuk penggunaan jarum untuk tindik atau tato, dan menghindari kehamilan bagi wanita yang telah terkena AIDS. Itu adalah penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Yang kedua adalah gonorrhea atau kencing nanah atau gonore. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae, ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Akibatnya yang ditimbulkannya adalah radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, mata, persendian, dan selaput otak kepada bayi. Tanda dan gejalanya yaitu terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau terbakar saat buang air kecil. Nah, ini adalah penyakit gonore atau kencing nanah. Jadi keluar nanah ya. Yang kedua, ini adalah sifilis atau raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum, ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya kerusakan organ reproduksi pada stadium lanjut. Sifilis ini akan menyerang hati, susunan syaraf, dan otak. Nah, ini adalah penyakit sifilis. Jadi gejala penyakitnya sifilis ini adalah terjadinya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir, pembekakan getah bening pada bagian paha, bercak-bercak di seluruh tubuh, tulang dan sendi terasa nyeri, ruam pada tubuh, khususnya pada tangan dan telapak kaki. Nah, ini adalah makanya kita tidak boleh melakukan seks bebas di luar pernikahan, karena selain itu adalah dosa besar, maka penyakitnya juga begitu menyeramkan. Sudah sifilis atau raja singa, ini ada namanya herpes genital. Ini adalah virus, penyebabnya adalah virus. Tadi bakteri ya, kalau sifilis ini adalah, kalau herpes genital virus. Herpes simplex serotipe 2 ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan menyebabkan kanker rahim. Nah, ini adalah herpes simplex genitalis. Jadi gejalanya itu adalah timbulnya rasa gatal atau sakit pada daerah kelamin dan adanya luka yang terbuka atau lepuhan berair. Kemudian ada keputihan atau flower albus. Penyebabnya adalah parasit seperti jamur Candida albicans, protozoa Trichomonas vaginalis, bakteri dan virus. Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat, sehingga sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Akibatnya adalah gangguan pada organ reproduksi wanita, jadi keputihan. Nah, keputihannya adalah penyakit yang ditandai pada wanita dengan keluarnya cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabuan pada bagian vagina. Jadi keputihan ini disebabkan oleh infeksi jamur, gejalanya gatal-gatal serta keluarnya cairan berwarna pekat sampai keruh. Penyakit ini bisa diobati dengan obat anti jamur. Kemudian epididymitis.
Ini adalah peradangan yang terjadi pada saluran epididymis. Berarti epididymis ini cuma ada di laki-laki ya. Penyakit ini hanya terjadi pada laki-laki. Gejalanya itu adalah rasa nyeri disertai pembekakan pada salah satu testis. Nah, ini cuma ada di sini dia. Epididymitis. Nah, itu adalah sedikit saja yang bisa Ibu gambarkan tentang penyakit pada sistem reproduksi. Menular semua, itu adalah ya penyakitnya, menular. Jadi yang tadi seperti Ibu bilang, ini biasanya menularkan oleh ke alat kelamin, oleh hubungan seksual. Jadi kalau kamu nanti misalnya menikah, cukup satu istrimu saja atau suamimu saja, terus jangan melakukan di luar nikah karena itu dosa besar. Selain kamu dapat dosa yang besar, kamu juga dapat penyakit. Jadi nauzubillah min zalik. Nah, bagaimana sebagai upaya pencegahan penyakitnya ini nih, yang tadi seram-seram ini? Yang pertama misalnya adalah mencuci alat reproduksi dengan air dan sabun, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk yang bersih hingga benar-benar kering. Kemudian mengganti pakaian dalam minimal sebanyak 2 kali sehari. Kemudian pilihlah bahan celana dalam yang dapat dengan mudah menyerap keringat. Dan jika misalnya kamu lagi keluar menggunakan toilet umum, siramlah sebelum menggunakannya. Hal ini untuk mencegah penularan jika ada pengguna lainnya yang mungkin menderita penyakit pada sistem reproduksi. Kemudian menjaga kesehatan organ reproduksi dengan cara merawat diri seperti rajin membersihkan organ luar reproduksi, menjaga kebersihan dengan sering mengganti celana dalam, dan menghindari penggunaan celana yang ketat. Celana yang ketat. Jadi kalau laki-laki nih pakai celana yang ketat itu kan akhirnya si skrotumnya atau testisnya akan naik ke atas, sedangkan si skrotum itu harus suhunya dingin. Nah, kalau dia kebanyakan panas, jadi akhirnya spermanya jadi tidak bagus. Jadi jangan pakai yang ketat-ketat celananya ya, agar tidak jadi naik ke atas ke bagian perut, karena perut itu kan suhunya panas. Kemudian melindungi diri dari pergaulan bebas dan narkoba. Jadi pergaulan bebas dan narkoba ini adalah sebuah dosa. Jadi kamu harus, ketika kita adalah orang Islam, kita percaya adanya Allah dan adanya hari kiamat, berarti nanti kita ada hari pembalasan. Maka kamu harus ingat ketika kamu mau melakukan dosa, ingat ada Allah gitu. Selain kamu jadi dosa, akhirnya kamu dapat penyakit berbahaya, menularkan. Ya, udah ya. Semudah-mudahan dengan kalian lihat dari penyakit-penyakit yang tadi Ibu jelaskan tadi, akhirnya kalian bisa tidak melakukan dosa besar ya, melakukan perzinahan ya. Dari penyakit itu mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik dan hidayah agar tidak melakukan perzinahan, karena itu dosa. Selain dosa, nanti juga bisa menyebabkan penyakit ya. Apalagi kalau zinahnya gonta-ganti pasangan. Aduh, astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita tetap di jalan lurusnya yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah, agar kita bisa ketemu dengan Rasulullah nanti di surga nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran kita di bab 1 ini sudah selesai. Nanti lagi kita lanjut ke bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.